Dan Bisma itu gue melihat dia sebagai fotografer profesional sucks man. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama Bayu dan Edoy. Oke. Untuk episode kali ini kita bahas apa, Doy? Kita bahas film yang premier di Disney Plus Hotstar, Wedding Proposal. Jangan baru sekarang. Kalau seperti ini, lebih baik gak usah nikah. Jomblo aja seumur hidup. Kita tinggal tentukan tanggal dan harinya. Apaan sih ini, Pak? Apa-apaan gimana? Wedding Proposal ini ceritanya kan kayak ada cowok umur 28 tahun. Usia siap menikah. Iya, dia punya karir sebagai fotografer. Tapi fotografer di studio punya bokapnya. Terus ada satu cewek lagi yang kemungkinan umurnya tuh 26, kemungkinan. Dia seorang Wedding organizer. Iya, WO ya. WO sukses nih, besar soalnya dengan klien-klien besar, kantornya bagus. Nah, yang cowok Dimas Anggara itu jadi Bisma, yang cewek Cheryl Senavia jadi Sisi. Oke, jadi ini basic romcom sih. Jadi mereka meet cute ya, terus opposite attract. Ya, jadi kenceng-kencengan dulu nih, saling nggak suka. Terus pelan-pelan mereka menyadari bahwa inilah jodoh gue gitu. Wedding Proposal ini direkturnya, sutradaranya itu Emil Heradi yang bikin Night Bus, film terbaik FFI 2017. Beberapa bulan lalu itu juga ada filmnya dia yang premier di Disney Plus Hotstar, Di Bawah Umur. Nah, itu gue sangat pakai yang nggak sih? Yang di bawah umur? Enggak ya, di bawah umur doang ya? Di bawah umur. Tuh. Nah, jadi gitu. Nggak mencerminkan pelet citranya ya? Nah, jadi begitu ya menurut lo ya? Iya ya, maksudnya nggak, apalagi kalau lo udah nonton Night Bus, Bang. Itu kayak 180 derajat gitu loh itu filmnya. Maksud gue, in terms of creativity mungkin bagus ya. Lo kan branching out gitu ya. Tapi hasil akhirnya sih gitu ya. Yang di bawah umur tuh menurut gue one of the worst tahun 2020 ya, salah satu film paling buruk tahun 2020. Nah, gimana dengan Wedding Proposal? Emil Heradi di sini dari PH yang sama, produser yang sama, terus kreatifnya nih, skenarionya juga dari Subdev Singh sama Tisa. Oke. Apa yang lo suka deh dari film ini? Dari film ini yang gue suka ada Cheryl, karena gue ngefans sama dia sejak Kuala Kumal. Oke. Nah, gue suka sama dia, dan terakhir kita lihat dia di Bebas. Itu juga salah satu film favorit gue itu. 2019. Di Bebas gue suka Cheryl. Nah, itu aja sih. Itu aja. Lo lebih banyak satu dari gue. Oh gitu? Dia nggak ada yang suka. Lu even Cheryl aja lu nggak suka nih? Nggak di film itu. Oke. Gue ngelihat, karena maksud gue dari think tank yang sama ya, ya dari kreatif yang sama nih, termasuk sutradaranya. Gue ngelihat ada satu kecenderungan yang buat gue agak mengkhawatirkan sih, Bay. Yaitu film ini dan Di Bawah Umur itu menormalisasi stalking. Malah mengglorify lagi, bukan menormalisasi. Iya, either menormalisasi atau mengglorify atau meromantisasi stalking. Karena di film ini dan Di Bawah Umur, kegiatan stalking, lo suka sama orang sampai lo masuk ke ranah melanggar ranah pribadi ya, dan melanggar hukum. Jadi lo masuk ke rumah orang, ke kamar orang gitu ya, breaking and entering kan. Terus kalau di sini itu ya Di Bawah Umur, kalau di sini mencuri dompet itu. Mencuri dompet, walaupun itu digambarkannya secara joke ya, iya, joke, bercanda, dan tapi romantis karena dia cinta sama si cewek ini. Tapi lo bayangin kalau in real life lo kayak gitu. Ya, gue sama sih, gue agak terganggu juga mesin itu, karena kalaupun mau ngambil sisi komedinya, gue masih nggak menilai itu lucu. Iya, nggak dapat lucunya di mana, karena itu cenderung udah serem ya, udah tindakan kriminal gitu. Dan gue jadi khawatir, makanya tadi gue bilang mengkhawatirkan, karena ini udah film kedua berturut-turut. Maksud gue
gue khawatir ini menjadi kecenderungan gitu kan. Gitu sih. Iya, gue yang gue nggak suka juga adalah sebetulnya emang mereka cari gara-gara dengan menampilkan unlikable karakter sebagai tokohnya. Emang menantang banget sih itu. Bukan artinya nggak boleh ada film seperti itu, tapi memang menantang banget. Jadi pertama kita udah dibuat nggak suka sama si Sisi nih yang diperankan Cheryl. Dibuat orangnya judes gini. Nah, gue menunggu perubahannya di mana dia bisa jadi orang, ternyata dia orangnya baik hati. Iya, di balik itu dia ternyata sweetheart gitu kan. Yang pertama tuh cuma misunderstanding doang. Gue nggak dapet sampai akhir kenapa si cowok itu, si Bisma bisa jatuh cinta sama si Sisi, sementara nggak ada kualitas di situ yang membuat Bisma jatuh cinta. Yang lebih tidak meyakinkan adalah di film ini digambarkan Bisma tuh udah berkali-kali 33 kali menolak approach dari malah cewek. Yang Amelia tuh siapa yang cewek terakhir gue mendingan itu gue. Yang berhijab. Iya. Nah, itu juga kehadiran tokoh cewek berhijab di sini itu jadi red herring ya. Jadi pemancing gitu kan. Tapi pemancingnya di sini kalau menurut gue agak dipaksain gitu ya. Jadi itu karena ada orang yang ngerasa bahwa si Bisma naksir dia. Terus ngomong ke bokapnya Bisma yang memang udah kepengin punya menantu ya. Terus tuh diundang ke rumah, terus Bisma nggak dikasih tahu sebelumnya tuh harus siap-siap ya gitu. Terus ditemuin dan harus nerima menentukan tanggal pernikahan. Kan gila. Banyak maksudnya banyak maksa ya ceritanya. Gitu loh. Maksudnya oke ini film tapi ya yang bisa diterima lah gitu ya. Kayaknya kurang meeting sekali lagi gitu ya untuk membahas kreatif. Gitu loh. Kayak yang lo bilang tadi, Bay, menampilkan karakter yang unlikable, yang tidak menyenangkan, itu tantangan gitu ya. Harus ada perubahannya. Tapi dia ini bisa jadi kayak kalau lo gagal, ya wes, film lo nggak selamat, ya. Gitu. Nah di sini dia nggak berhasil. Contoh, gue nggak ngerasa bahwa Bisma harus memperjuangkan cinta itu. Dan Bisma itu gue melihat dia sebagai fotografer profesional sucks, man. Kenapa? Dia main kabur gitu aja. Ini ada event di Bali, ya. Mereka latihan nih. Kemudian nanti ada latihan internal. Kemudian besok ya, jam 11 tuh ada gladi resik ketemu dengan klien. Dia sebelum jam 11 pagi-pagi dia pulang lo ke Jakarta dan nggak ngomong. Dia cuma ngomong ke temannya untuk sampein. Ya berarti benar dong sisi kalau dia nggak profesional. Yang gitu dari awal ngamuk-ngamuk. Walaupun yang argumen pertama mereka berdua juga masalah kita berada di situ sih di Disney itu, di mana suka ada miskomunikasi antara klien dan pihak lapangan, tapi maksudnya kurang meyakinkan dalam membantah nih. Gue pokoknya harus itu, gue harus itu. Nah, pokoknya. Ini yang dia balik ke Jakarta itu bahkan bukan alasan yang profesional. Dia kan dipanggil sama orang tuanya kan. Dipanggil loh, Boy. Bukannya orang tuanya sakit atau apa, enggak. Meninggal. Iya, nyokapnya tuh cuma WA, mama telepon nih sekarang, atau telepon mama sekarang. Alih-alih nelfon, dia balik loh ke Jakarta. Nggak ngomong ke WO yang meng-hire dia. Terus? Dan begitu pas di acara dia nggak datang, sehingga dicari fotografer pengganti. Kan gila. Iya nggak sih? Lu di industri yang orangnya itu-itu aja, mati kalau udah kayak gitu kan. Ntar WO ya itu aja manggil gitu loh. Itu jadi kalau menurut gue tadi lo bilang Sisi, Bisma juga enggak gitu. Malah menurut gue makin kesini makin parah. Makin parah. Dia malah menunjukkan kalau menurut gue, wow, orang yang berjodoh sama lo kasihan ya. Serem men, dia punya kecenderungan kayak gitu. Tadinya gue mikir gue nggak suka film ini karena gue memang nggak terlalu ngefans sama slapstick komedi ya. Tapi ternyata setelah gue nonton film Thailand Con Hearts tuh, gue bisa enjoy. Jadi apa gue nggak suka film bukan karena slapsticknya kali, karena emang gue nggak suka. Karena emang slapstick yang buruk kebetulan gitu. Buruk.
Jadi kalau oke-oke aja bisa dinikmati, gue tetap bisa. Jadi gue agak nggak suka yang terlalu berlebihan actingnya yang over the top. Mungkin kalau 1-2 orang yang maksudnya jadi tokoh comedic relief, walaupun itu main karakter ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya melakukan kebodohan massal, gue nggak bisa. Nah, gue justru kalau di film ini, kalau tadi balik nanya apa yang gue suka ya, lo nanya kan apa yang gue suka. Mungkin yang gue agak suka Arya Saloka di sini, yang lagi hits banget nih di kalangan ibu-ibu nih. Dia jadi Ito ya, sepupunya Bisma. Dan dia di sini memang jadi wingman ya, jadi sidekick dan comic relief juga kan. Dia asik dan justru chemistry dia antara Arya dengan Dimas Anggara tuh malah lebih kena daripada Dimas ke Cheryl. Iya. Asik banternya mereka, abis boncengan, ngobrol-ngobrolnya, bercanda itu lebih asik gitu. Paling itu ya, jadi karakter development di film itu yang gue nggak puas gitu. Tapi nggak kena. Catatan terbesar gue adalah itu tadi, film ini seperti berusaha keras menormalisasi stalking gitu ya. Orang stalker kok dianggap romantis gitu kan. Gitu. Dia nyuri dompet orang berhari-hari. Dompet itu tuh ada segala kelengkapan orang itu. SIM, kartu kredit. Dan dibalikin tanpa dia ngaku bahwa dia mencuri. Dia cuma bilang nemu. Artinya si cewek ini, si Sisi, kalau mereka jadi married, sampai married pun nggak tahu. Karena nggak di-reveal kan. Sampai film selesai itu nggak di-reveal. Gitu. Oke. Ya. Skor? Skor gue ya mungkin nggak seburuk di bawah umur ya. Gue rasa ini 2,5. Iya. Gue 4. Oke. Ya segitu. Dan maksud gue charmnya Cheryl juga agak hilang ya. Iya, hilang. Masih dibanding dia di Gali dan Ratna, dibanding dia di Bebas, dan di Kuala Kumal. Di Kuala Kumal dia juga kan yang cewek menaruh dendam, tapi gila charming banget di situ gitu. Gitu. Di sini. Oke. Gimana kalian yang udah nonton? Makasih udah mampir ya. Silakan di komen. Di like, di subscribe, di share gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin kita bahas Komafis kali, Bay. Oke. Salam.